Hai, jumpa lagi di channel Belajar Bersama Evi. Nah, di video tayangan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan bisnis. Nah, cara pengelolaan keuangan bisnis yang nomor satu dan yang paling utama adalah memisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya yang gampang kita bisa memisahkan antara uang bisnis dan uang pribadi tersebut. Nah, ada beberapa cara yang kita bahas kali ini. Cara yang pertama, dengan membuat rekening yang terpisah. Maksudnya rekening yang terpisah di sini adalah membuat rekening yang terpisah antara rekening yang digunakan untuk bisnis dan rekening yang digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, dengan membuat rekening bank yang terpisah, maka keuangan bisnis Anda tidak akan tercampur. Nah, kemudian tips yang kedua, Anda bisa menerapkan gaji untuk diri Anda sendiri. Nah, pada saat Anda bekerja sebagai seorang pengusaha, Anda bisa menggaji diri Anda. Dengan Anda memberikan gaji untuk diri Anda sebesar berapa, nah Anda itu bisa menghitung keuntungan yang Anda dapatkan. Sistem gaji ini juga bisa Anda gunakan sebagai target untuk pencapaian bulanan. Nih, misalnya begini. Jika Anda mentargetkan penjualan sampai 10 juta per bulan. Nah, nanti hasilnya itu dimasukkan sebagai biaya operasional, itu termasuk gaji dan keuntungan. Nah, dengan seperti itu semua akan dapat dipisahkan. Cara yang ketiga, Anda bisa merubah sistem pembayaran. Jika Anda saat ini dalam bisnis masih menggunakan sistem pembayaran secara tunai, maka mulailah Anda menambahkan ragam-ragam pembayaran pada saat Anda berbisnis. Nah, ragam pembayaran itu maksudnya bagaimana ya? Maksudnya begini, misalnya Anda bisa meminta customer Anda untuk membayar melalui transfer, atau Anda bisa menggunakan dompet digital. Sekarang sudah banyak sekali platform-platform merupakan dompet digital. Nah, dengan cara seperti itu Anda tidak akan banyak memegang uang tunai dan tidak akan banyak uang tunai yang tersimpan. Dan uang jualan, hasil penjualan Anda itu bisa langsung masuk ke rekening bisnis. Nah, cara ini bisa membuat Anda menghindarkan tercampurnya antara uang pribadi dan uang bisnis. Nah, sekarang cara yang keempat adalah Anda harus melacak pengeluaran bisnis. Ini hal yang paling penting. Dengan melacak pengeluaran dalam bisnis, Anda akan tahu apakah dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini terdapat uang pribadi yang tidak disengaja digunakan dalam bisnis. Apakah ada uang bisnis yang terambil untuk keperluan pribadi? Nah, dengan melacak pengeluaran bisnis Anda bisa mengetahuinya. Nah, tips yang terakhir, Anda bisa menciptakan usaha yang resmi. Usaha resmi itu contohnya apa? Contohnya Anda bisa membuat CV ataupun PT. Nah, dengan Anda membuat CV ataupun PT, soal keuangan dalam bisnis itu akan berdiri secara terpisah dari keuangan pribadi Anda. Otomatis, perencanaan keuangan tersendiri yang akan menjadi acuan dalam bisnis. Nah, soal keuangan dalam bisnis akan lebih tertata dan tidak tercampur untuk keperluan pribadi. Demikian 5 tips dari saya.
Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.